Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurnia dari program studi farmasi Universitas Pakuan dengan nomor NPM 0661201198. Kisah yang membunuh kolonialisme, Max Havelaar. Max Havelaar adalah sebuah buku yang ditulis oleh Multatuli pada tahun 1860-an. Multatuli sendiri merupakan sebuah nama pena dari Edward Doesdecker, mantan asisten Lebak Banten pada abad 19. Doesdecker terusik nuraninya melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintahan Belanda yang menindas Bumi Putra dengan nama pena Multatuli yang berarti "Aku menderita". Dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi yang korup, yang sibuk memperkaya diri sendiri. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar utang mereka kepada pribumi. Tragis, lucu, dan humoris, Max Havelaar salah satu karya klasik yang mendunia. Kemunculannya menggemparkan dan mengusik nurani, serta buku ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa, diadaptasi dalam film, drama, gaung. Kisah Max Havelaar masih menyentuh pembaca sejak terbit di tahun 1860. Buku ini sendiri ditulis oleh Edward Doesdecker setelah selama 18 tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda, dan karir Multatuli sebagai penulis berlangsung selama 18 tahun. Sama seperti karirnya sebagai pegawai pemerintah, Multatuli kemudian mengasingkan diri ke Jerman dan meninggal pada Februari 1887. Cerita Max Havelaar merupakan contoh nyata dari historiografi kolonialisme, yaitu penulisnya orang Belanda dan merupakan sebuah penulisan dari zaman penjajahan Belanda. Tulisan ini lebih tepat disebut sejarah kehidupan bangsa Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Aktivitas warga Belanda, pemerintahan kolonial, pegawai company, dan kegiatan para gubernur jenderal dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda bersifat pokok Eropa sentris dan Belanda sentris. Perlawanan rakyat Indonesia dan Belanda dengan kenyataan sebenarnya. Bukti pandangan penulis terhadap tulisannya yang berupa Eropa sentris dan Belanda sentris yang merupakan historiografi kolonial akan diuraikan dalam 5 kutipan dari buku Max Havelaar. Yang pertama, masyarakat Eropa di Hindia Belanda Timur biasanya terbagi menjadi 2. Eropa asli, mereka yang meskipun secara legal menikmati hak yang sama, tidak lahir di Eropa dan memiliki sedikit banyak darah pribumi dalam nadi mereka. Hanya dalam kasus tertentu kasta setengah diakui oleh masyarakat Eropa. Yang pertama, bukankah Landsgraaf, Markgraaf, Gaugraafs, dan Burgraafs dari kerajaan Romawi Suci ditunjuk dengan cara yang sama oleh kaisar, dan kebanyakan dipilih dari para baron tanpa maksud untuk menguraikan asal-usul tanpa bermaksud untuk menguraikan asal-usul kearistokratan yang bersilsilah secara alami, baik di bagian dunia maupun
jauh di sana di Hindia. Penyebab yang sama, juga efek yang sama. Negara Belanda tidak memilih untuk bertindak adil dalam kasus Havelange. Sama patinya seperti telur adalah telur. Kelalaian ini, kejahatan ini akan menandai titik permulaannya hilang kepemilikan Hindia Timur. Dalam kehidupan negara, 15 tahun adalah lebih dari satu momen. Yang keempat, tiap orang tentu saja bebas memilih lingkungan dan perusahaannya, dan boleh menyalahkan orang Eropa murni yang memilih untuk bergabung dengan jenisnya sendiri, dibandingkan dengan orang yang tidak bergantung pada moral mereka lebih tinggi atau rendah. Dan ini adalah perbedaan yang diyakini dalam peradaban. Kutipan yang kelima, jika orang Eropa tinggal di dalam sebuah rumah, maka kediaman regen adalah keraton dengan banyak rumah dan villa di dalamnya. Jika orang Eropa memiliki satu istri serta 3 atau 4 anak, regen memelihara sejumlah wanita dengan segala hal yang mengindikasinya. Itu jika orang Eropa berkuda dan diikuti oleh beberapa petugas, jumlahnya tidak lebih dari yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi jalan. Regen pergi dengan ribuan barang dalam rombongan yang dimana para pengikutnya tidak dipisahkan dengan derajatnya yang tinggi. Orang Eropa hidup seperti penduduk kelas menengah. Regen diasumsikan hidup seperti seorang pangeran. Kutipan terakhir yang merupakan kutipan favorit dari saya, yaitu tugas manusia adalah menjadi manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.